Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Istiqomah, NIM E2019-1128 dari kelas Perbankan Syariah. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis tentang perhitungan pendapatan nasional. Nah, definisi pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Nah, jadi di sini adalah nilai total output akhir dari semua kegiatan produksi yang telah dilakukan perusahaan. Seperti itu. Nah, konsep pendapatan nasional ini ada 7. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. Yang ketiga, produk nasional neto atau GNP. Yang kelima, pendapatan nasional neto atau NNI. Yang keenam, pendapatan perseorangan atau PI. Yang ketujuh, pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, jadi itu ada macam-macam dari konsep pendapatan nasional. Nah, selanjutnya ini ada manfaat perhitungan dari pendapatan nasional. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Jadi, tingkat kemakmuran suatu negara ini bisa dilihat dari pendapatan nasionalnya. Dapat dilihat dengan mudah. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana kinerja kita, perekonomian kita dalam satu tahun ini. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Nah, jadi kita bisa mengukur dari perekonomian yang sebelumnya dengan perekonomian yang sekarang. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dan setiap sektor, dari setiap sektor. Nah, jadi kita mengetahui dan bisa membandingkan kinerja ekonomi yang sebelumnya dengan yang sekarang. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Nah, suatu negara bisa dilihat dari pendapatan nasionalnya. Nah, macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional itu ada 3, yaitu metode pendekatan nilai produksi, yang kedua metode pendekatan pendapatan, yang ketiga metode pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam yaitu yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur atau produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional dapat mengukur kesejahteraan. Yang keempat, sebagai ukuran dari kesejahteraan Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Nah, adapun sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam, yang pertama yaitu ghanimah, yang kedua sodaqoh, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima ush, yang keenam jizyah, yang ketujuh kharaj, yang kedelapan pajak tambang dan harta karun, yang kesembilan yaitu wakaf. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pelajaran ini yaitu dalam pendapatan nasional ini memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dan juga bisa melihat taraf hidup masyarakat di suatu negara. Jadi, taraf hidup perekonomian suatu negara itu bisa dilihat baik tidaknya itu dari pendapatan nasional tersebut. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Saya Istiqomah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.